Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-arif billah al-habib Zain bin Ibrahim bin Smith fi kitabihi al-manhaj as-sawi ila qawli at-tawadu wa min adabihi ayyatawadha'a lillahi fi sirri wa alaniyatih wa yahtarisa min nafsih wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu qala yanbaghi lil alim ayyadha'a at-turaba ala ra'si tawadu'an lillahi azza wa jalla. Hendaknya seorang alim memiliki sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Kita sering mendengar daripada tawadhu. At-tawadhu huwa ayyara nafsahu agalla manzilatan min ghairihi. Tawadhu itu memandang dirinya lebih jelek daripada orang lain, memandang dirinya lebih rendah daripada orang lain. Itu namanya tawadhu, kebalikan daripada takabur. Kalau kita membaca sejarah daripada ulama salafus saleh, mereka itu mutawadhiin, orang yang tawadhu enggak suka dengan syuhrah. Semakin tinggi, semakin luas ilmu seseorang, semakin dalam tawadhunya. Orang yang ilmunya sedikit itu merasa ilmunya sudah banyak, kepingin viral. Orang yang pingin viral, terkenal, syuhrah, ini jangan diambil daripada ilmunya, karena ilmu itu yang kita ambil ilmu yang rabbani, bukan ilmu nafsani yang didasarkan daripada hawa nafsu, tapi ilmu rabbani yang kita inginkan, karena ilmu rabbani lah yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu rabbani itulah yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Dari situ kita bisa menapakkan kaki kita di jalan daripada salafus saleh. Qutbul Mala Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, seorang wali hebat di zamannya. Beliau itu sukanya membaca Ihya. Kitab Ihya itu kan ada Rub'ul Ibadat, Rub'ul Muamalat, kemudian Rub'ul Munjiat, ada Rub'ul Muhlikat. Ketika membaca Rub'ul Muhlikat, di situ ada sifat sombong, hasud. Beliau mikir, apakah sifat jelek ini, sombong dan yang lainnya, ada yang punya sifat ini? Karena saking apa? Husnudonnya kepada manusia, dikira nggak ada yang punya sifat itu. Sampai ketika baca Ihya, dia nggak percaya beliau kalau ada orang punya sifat seperti itu. Suatu saat diuji sama abahnya. Nak, coba kamu keluar dari rumah, keliling di desa ini, cari orang yang paling jelek daripada kamu. Keliling dia. Keliling, dilihat orang ahli ibadah, orang ahli taat, orang yang punya ilmu, hebat-hebat semuanya. Akhirnya mendapatkan orang yang tua.
Nah, saya ini mungkin lebih baik daripada orang tua ini. Akhirnya dipikir, oh dia umurnya tua, berarti ibadahnya sudah mengalahkan saya dengan umur segitu. Berarti dia lebih baik dari saya. Terus jalan mencari makhluk yang lebih jelek dari dia sesuai dengan perintah abahnya. Akhirnya mendapatkan seekor anjing, luka yang menjijikkan. Anjing ini binatang yang najis, mughalladhah, menjijikkan lagi, luka. Nah, dalam hati beliau, sekarang saya lebih baik daripada anjing. Setelah ngomong gitu mikir, hewan ini semuanya terkecuali anjing, tidak terkecuali anjing. Itu hewan semuanya kalau mati apa? Di akhirat jadi apa? Jadi debu. Tapi kalau manusia punya kemaksiatan di atas dunia, dia akan dihisab terlebih dahulu. Dia akan dibersihkan di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya lebih jelek dari anjing. Pulang. Ditanya sama abahnya, "Gimana, Nak? Dapat sudah orang yang lebih jelek daripada kamu?" Saya keliling, ternyata abah yang paling jelek itu sebenarnya saya, wahai abah. Sudah lulus berarti kamu, Nak. Jadi orang itu tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adabihi, adab daripada orang yang punya ilmu, yang pertama ayyatawadhu'a lillah fi sirri wa alaniyati wa yahtaris min nafsi. Pertama, tawadhu itu bukan kepada manusia, tapi tawadhu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah, dia tahu kehebatan yang dia miliki bukan karenanya, tapi anugerah daripada Allah. Keistimewaan yang dia miliki dia tahu itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia mengakui semua berasal dari Allah, dirinya akan mengakui bahwasannya dirinya hanya hamba yang mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah. Hamba yang tidak memiliki apa-apa, hamba yang tidak memiliki kekayaan, hamba yang miskin. Sadar kalau seseorang seperti itu akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah merasa saya ini alim, saya ini hebat, saya ini, ananinya anak terus, ini orang yang sombong ini. Jauhi orang-orang seperti itu. Tawaduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, baik fi sirri wa alaniyati, baik dia sendirian. Ketika dia sendiri, dia merenungkan bahwasannya semua yang ada di sekitarnya, semua yang dia lihat itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mampu membuat itu semua, hanya Allah yang mampu membuat itu. Akhirnya tawaduk, dia merendahkan dirinya. Wa alaniyati, begitu juga ketika dia di halayak rame di hadapan daripada semua manusia, dia merasa manusia yang paling hina saat itu, dia merasa manusia yang paling rendah, merasa manusia yang paling bodoh. Bukan cuma ketika sendiri, di keramaian juga dia merasa paling jeleknya manusia, sehingga tidak ingin menonjol di hadapan daripada yang lain. Seperti gula itu loh. Seperti gula. Gula itu orang kalau pesan kopi, nggak perlu pesan kopi manis, nggak, pesannya apa? Kopi gitu aja, pesan teh saja. Nggak disebut gulanya, padahal itu ada rasanya karena ada apa? Ada gulanya yang membuat manis. Nggak pernah disebut, tapi memberikan kontribusi yang besar. Nggak pernah disebut, tapi memberikan kontribusi yang besar. Tawadhu. Wa yahtaris min nafsih, dan dia selalu menjaga dirinya, dijaga jangan sampai dirinya ini menyombongkan di hadapan makhluknya Allah, terlebih menyombongkan di hadapan daripada Sang Pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama yang hebat di zamannya, beliau itu hatinya lembut. Kalau sudah mendengar tentang ayat-ayat yang menjelaskan kiamat atau apa, itu langsung nggak tahan, kedua matanya ini langsung menangis. Ini orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu
Beliau mengatakan yanbaghi lil alim ayyad'a turaba ala ra'si tawadhu'an lillah. Sepatutnya bagi orang alim meletakkan daripada debu di atas kepalanya. Kenapa? Tawadhu kepada Allah Subhanahu. Maksudnya itu bukan meletakkan daripada debu. Sudah pakai imamah jubah taruh debunya, ya justru merendahkan daripada dirinya, menghinakan. Maksudnya meletakkan debu. Debu itu sesuatu yang diinjak. Debu itu sesuatu yang diinjak. Sesuatu yang diinjak jika ada di atas daripada kepala itu berarti apa? Merendahkan daripada orangnya. Artinya di sini sepatutnya bagi orang alim merendahkan diri, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Fudail bin Iyad. Fudail ini pemimpin daripada orang zuhud dan orang-orang soleh di zamannya. Manusia itu nggak boleh putus asa. Fudail ini bajingan ketika sebelum tobatnya. Jadi Fudail ini hidupnya merampok. Ada suatu daerah, kalau ada orang setelah maghrib lewat, itu dirampok sama Fudail bin Iyad. Cuma dirampok gak dimakan sama Fudail. Harta orang kaya yang dirampok dibagikan kepada fakir miskin yang memang gak ada makanan. Darurat memang mereka harus makan, kalau enggak mati. Tapi orang gak tahu. Kalau mereka sudah maghrib sampai di suatu daerah, ketika mau melewati desanya Fudail bin Iyad, mereka berhenti dulu, gak mau lewat. Kenapa? Pasti dirampok. Suatu saat gak ada yang lewat. Kenapa? Tahu semua ada Fudail bin Iyad. Mereka nginep di penginapan semuanya. Fudail bin Iyad nunggu kok gak ada yang dirampok ini. Akhirnya keluar Fudail bin Iyad menyamar, pergi ke penginapan orang-orang yang memiliki barang dagangan. Akhirnya apa? Salah satu mereka itu ada yang baca Quran, ada yang membaca Al-Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak tersentuh hati seseorang ketika mendengar apa? Nama Allah Subhanahu. Ketika mendengar ayat itu tersebut, Fudail langsung pingsan. Langsung keesokan harinya Fudail membuat pengumuman, aku Fudail bin Iyad yang mau lewat, saya tidak mau merampok. Hartanya siapa yang saya rampok itu saya berikan ke fakir miskin. Kalau minta ganti datang kepada saya mau ganti. Tobat akhirnya apa? Menjadi walinya Allah Subhanahu ta'ala. Ya khususnya malam hari ini malam mulia, malam Sya'ban. Sebelum masuk Sya'ban, kita saling minta maaf kepada sesama teman, kepada orang tua, keluarga, kepada semua orang yang pernah kita sakiti. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam Al-Qur'an disebutkan malam nisfu Sya'ban itu takdir manusia itu diupdate oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya aplikasi, kalau ada aplikasi yang lebih bagus biasanya diupdate ya. Takdir itu juga diupdate malam nisfu Sya'ban. Dalam ilmu tauhid, takdir itu ada dua, ada takdir mubrom yang fi lauhil mahfud yang tidak bisa dirubah, hanya Allah yang tahu. Ada takdir itu fi suhufil malaika yang ada dalam bukunya malaikat. Yang dirubah itu yang di bukunya malaikat. Cuman takdir di sini yang dirubah tidak menyalahi daripada yang ada di lauhil mahfud. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, innallaha yuhibbul alimal mutawadhi'a wa yubghidul alimal jabbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang alim yang tawadhu. Orang yang alim, yang tawadhu, yang merendahkan dirinya, yaitu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa yubghidul alim al-jabbar. Allah paling membenci orang alim yang jabbar.
yang menyombongkan, yang sombong, otoriter, merasa ahli, merasa hebat. Setan itu diusir dari surga oleh Allah. Kenapa? Karena nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Bukan itu. Setan itu diusir dari surga karena kesombongannya, karena dia merasa lebih alim daripada Nabi Adam, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Ketika Allah memerintahkan kepada setan untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam. Apa yang jawaban daripada setan? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan Adam ya Allah daripada tanah. Kau ciptakan aku daripada api. Api itu lebih bagus daripada tanah. Nah, di sini setan ini merasa memiliki ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setan ini merasa hebat, disitulah setan ini kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawaddu'a lillah azza wa jalla warathahul hikmah. Siapa orang yang tawaduk kepada Allah, maka dia akan diberi anugerah hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikat ilmu. Apa sih hikmah itu? Al-hikmatu hiya al-ilmun nafi'. Hikmah itu adalah ilmu yang manfaat. Ya ini, hafal Quran, hafal alfiyah, hafal zubat, tapi enggak manfaat ilmunya, percuma. Belajar cuma hatam takrib, hatam mutamimah jurmiyah, tapi manfaat ilmunya, ya ini ilmu yang sebenarnya. Itu ilmu yang sebenarnya. Al-hikmah hiya al-ilmun nafi'. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya apa? Allahumma inni as'aluka min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang enggak manfaat. Nabi lu masih doa, kita enggak takut sama sekali ilmu itu manfaat atau tidak. Wa qalbin la yakhsha, berlindung daripada hati yang tidak punya khusyuk. Wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'ain la yustajab, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma enggak 100% tawadhu itu. Artinya tawadhu itu kadang-kadang, tawadhu itu juga ada pada tempatnya. Misal ada perkumpulan, di situ mau diajarkan ilmu agama, yang ada di depan orang-orang yang ilmunya sedikit, agak awam. Ada orang yang punya ilmu, duduk di belakang nggak mau menyampaikan ilmu. Ini tawadhu yang madmum, tawadhu yang tercela. Ada saatnya orang itu tawadhu, ada saatnya bukan sombong, dia harus tampil menunjukkan daripada ilmu, bukan menunjukkan ilmunya agar diketahui orang alim, bukan. Tujuannya untuk apa? Disampaikan. Contoh, Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam atau Al-Imam Fakhrur Razi, ulama hebat. Suatu saat ketika ada di Mekah, beliau itu keluar pakai baju biasa, bajunya orang-orang. Ketika di jalan nggak ada yang mengenali sama sekali. Udah ada yang mengenal ini, akhirnya balik ke hotelnya atau penginapannya, ganti pakai pakaian ulama kebesarannya. Ketika jalan semua orang mengenali. Tujuannya bukan untuk dikenali saat itu. Karena beliau punya ilmu, tujuannya agar orang-orang yang nggak paham masalah haji saat itu hendaknya tanya kepada apa? Beliau daripada tanya kepada orang yang salah. Kenapa? Urusan agama. Akhirnya beliau ganti pakaian kebesaran ulama. Semuanya tahu akhirnya, oh ini Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam. Akhirnya semua bertanya, mengambil ilmu darinya. Nah, makanya tawadhu itu ada tempatnya. Bukan kita pakai baju kebesaran ingin dilihat, oh orang hebat, orang enggak, agar orang bertanya ilmu agama kepadanya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qad kana katsirun minas salaf yastafiduna min talamidatihi ma laisa indahum.
Kalau kita membaca daripada kitab-kitab para salafus soleh, kata Imam Nawawi, banyak daripada ulama-ulama itu kadang-kadang mengambil ilmu daripada muridnya. Itu bukan suatu aib. Kenapa? Karena manusia itu diberi ilmu oleh Allah, kadang yang lain gak diberi ilmu itu. Justru orang yang sombong yang tidak mengambil ilmu daripada muridnya. Imam Syafi'i, guru daripada Imam Ahmad. Kadang-kadang Imam Syafi'i ngambil daripada Imam Ahmad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Tapi kadang-kadang Habib Abdurrahman itu mengambil daripada Al-Habib Abdullah. Begitu ulama zaman dulu itu, guru dengan murid saling istifadah, mengambil daripada apa? Faedah. Tapi murid tahu, tetap mengetahui batasan-batasan dia sebagai murid dan menghormati daripada gurunya. Di atas langit itu ada langit, bukan berarti kalau orang alim tahu semuanya, belum tentu. Makanya orang dulu itu istifadah, mengambil faedah dari siapa yang diambil. Contohnya ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab sampai seterusnya, dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat, suaranya enak. Nabi membaca ayat ini dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi mengatakan, amaroniallahu an aqra'a alaik. Jadi apa i'rabnya an aqra'a itu? Jumlah masdariyah jadi apa? Maf'ulnya amara. Allah amaroniallahu al-qira'ata alaik itu. Allah memerintahkan aku untuk membaca atasmu wahai Ubay, kata Nabi Muhammad. Fastambatal ulama, kemudian ulama istimbat daripada kalimat amaroniallahu an aqra alaik. Apa yang didapat di sini? Fawaid, banyak faedah. Pertama di sini bayanut tawadhu. Nabi menunjukkan ketawaduannya. Kenapa? Ya sudah jelas Nabi itu lebih afdal daripada siapa? Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, wa annal fadila la yamtani'u minal qira'al mafdhul. Orang yang fadil, yang mulia, itu enggak dilarang, bukan suatu aib membaca kepada orang yang dimuliakan dengan mulia. Beda, kalau mulia, yang dimuliakan ini asalnya tidak mulia tapi dimuliakan. Jadi Nabi mengajarkan tawadhu. Wa qala al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir nafa'allahu bih. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang daripada Sulam Taufik, kanal akh Thahir rahimahullah ta'ala. Habib Abdullah ini punya saudara namanya Thahir, sama-sama hebatnya, sama-sama alimnya. Yatalammadhu likulli man wajadahu musawiyan luh au adna minnu fi ayyi baladin kan. Habib Thahir ini, saudara Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, walim ulama hebat. Tapi beliau sering mengembara, senang. Setiap masuk suatu daerah, dia mendapatkan orang yang ilmunya sama kapasitasnya dengan dia, atau kadang-kadang mendapatkan orang yang ilmunya lebih rendah daripada dia, beliau berguru. Harusnya orang lain berguru kepada dia, tapi tidak, dia yang berguru. Tawaduknya bukan main. Kenapa? Nggak ada larangan, bukan suatu aib orang yang hebat belajar kepada orang yang di bawahnya, bukan suatu aib. Justru itu mengajarkan tawaduk. Walam yudhir nafsahu bida'watil khalqi wala tadgirihim. Beliau tidak memviralkan dirinya dengan apa? Dengan ceramah-ceramah di mana-mana. Enggak. Illa idza lam yajid man yagumu bidzalik mubalaghatan fil khumul. Kecuali jika di suatu daerah enggak ada ulama yang memberikan nasihat kepada orang-orang awam. Kalau di daerah enggak ada ulama yang memberi nasihat, baru beliau menunjukkan ilmunya, memberikan nasihat kepada orang lain. Mubalagha fil khumul. Khumul itu enggak internal. Beliau ini sungguh apa? Memendam keterkenalan dirinya demi menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana fi ba'dil buldan idza ra'a man yadda'il ma'rifah nakasha kitabah. Kalau apa namanya Hadramutan baca nakasha kitabuh, harusnya kitabah maf'ul karena mereka sudah paham. Wa qalalu banyak wa qalalu ba'agra alaik wa hasalan naf'luh wa li ghairi bisababi tawadhu'i wa tahdhibi nafsi li'annuh man takabbara 'alan nas wa talaba minhumul maji ila induh wal qira'a alaik lam yahsulu wa la minhu intifa. Baca Hadramut gitu. Beliau itu kalau sudah masuk di suatu daerah atau kota, kemudian beliau dapati ada orang yang mengaku memiliki ma'rifah, ilmu yang tinggi, langsung ibaratnya beliau punya kitab tutup sudah. Beliau kitabnya itu tutup. Kemudian didatangi orang alim tadi, ana ba'akra alaik, aku ingin baca kepadamu, ingin belajar kepadamu. Aku ingin baca belajar kepadamu. Akhirnya yang didapat apa? Beliau mendapatkan manfaat, orang lain yang nggak paham juga mendapatkan manfaat. Kadang-kadang orang itu sombong, mau tanya malu. Nah, beliau pura-pura, beliau ini apa? Dengan tawaduknya beliau belajar, orang yang nggak paham akhirnya paham. Beliau juga dapat manfaat. Itu karena bisa babi tawadhu, sangat tawadhu beliau. Wa tahdhibi nafsi, karena beliau telah membersihkan, memperbaiki daripada dirinya, tidak menyombongkan diri. Li'annuh, karena orang yang takabur, orang yang menyombongkan dirinya kepada manusia dan berharap orang-orang yang datang ke rumahnya, bukan dia yang datang, berharap orang-orang qira'a alaih, belajar kepada dia, dia tidak akan mendapatkan manfaat, lam yahsul lahu wala minu intifa, dia tidak akan mendapatkan darinya dan dia juga tidak akan mendapatkan apa? Manfaat. Kenapa? Karena kesombongannya. Wa qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair ini seorang yang ahli tafsir, orang yang hebat. Sa'id bin Jubair ini kasihan, hidup di zaman Hajjaj. Hajjaj ini apa ya, pemimpin tapi bengis, otoriter. Sa'id bin Jubair itu meninggal di zaman Hajjaj, dibunuh oleh Hajjaj, apa namanya, Sabar. Banyak. Imam Ahmad bin Hambal dulu dipukul, di penjara sampai mati. Hajjaj ini dolim. Cuma hafal Quran, anehnya hafal Quran, cerdas sekali Hajjaj itu. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, la yazalur rajulu aliman ma ta'allam, masih saja seseorang itu dianggap alim semenjak dia mau belajar. Orang yang mau belajar itu orang alim. Kenapa? Orang alim itu semakin tambah pengetahuannya sedikit, dia merasa bodoh. Kalau orang bodoh, dia tidak pernah ingin menambah daripada ilmunya, dia merasa sudah cukup dengan ilmu yang dia miliki. Fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima indah fa huwa ajhal ma yakun. Jika seseorang meninggalkan belajar dan dia menyangka dirinya itu sudah nggak perlu istaghna, nggak perlu dengan apa? Nggak perlu dengan ilmu. Waqtafa bima indo, merasa cukup dengan yang dimiliki. Fahuwa ajmal yakun ma yakun. Ya, ini orang yang paling bodoh yang ada di dunia ini. Orang itu kalau punya uang, seandainya ada yang nambah uang lagi, mau enggak? Mau. Tapi kalau tambah ilmu enggak mau. Kenapa? Merasa sudah alim. Punya uang sudah 1 miliar. Kalau dia bekerja ini itu, uangnya tambah. Mau dia. Kenapa? Urusan uang. Tapi kalau urusan menambah daripada ilmunya, dia enggak mau. Ya, ini orang yang sombong sekali ini. Qultu, dikatakan oleh Habib Zain di sini, wa min athna'i kalamin li sayyidina al-imam al-humam Muhammad bin Zain bin Smith radhiyallahu an, anna man ghahara nafsahu wa qabila al-haq mimman jaa bih faqad tawadda'a lil haq wa ansaf. Wa hadhihi sifatu talib as-sadiq yakbalul faida mimman kanat wa inama kanat wa indaman kanat. Dikatakan oleh kakek beliau Habib Muhammad bin Zain bin Smith, seseorang yang menaklukkan dirinya, menundukkan dirinya, tawadhu, dan menerima al-haq, kebaikan, menerima ilmu apapun daripada orang yang datang kepadanya, dia ini benar-benar tawadhu dengan kebaikan.
wa ansaf, dan orang insaf yang tahu diri. Dan ini sifat daripada talib, murid yang jujur. Yakbalul faedah, mau menerima faedah mimman kanat, daripada siapapun. Makanya kata Al-Habib Al-Haddad atau ulama yang lain, ambillah itu hikmah walaupun keluar dari mulutnya anjing. Yang penting hikmah. Ambil dari siapapun itu ilmu. Wa aina makanat, dimanapun ada itu ilmu ambil. Wa indaman kan, dan pada siapapun ambil itu ilmu. Wala yaj'alul faidata al-matluba waqfan ala ahadin minan nas duna ahad. Jangan sampai ilmu atau faedah yang istimewa itu berhenti pada seseorang, kemudian tidak nyebar lagi. Eman ilmunya mati di situ nanti. Bal yaqtanim tahsil al-fadhaili wa yatadallab al-wasail al-musila ila Allah azza wajal. Tapi dia mencari kesempatan, menggapai kesempatan bagaimana bisa mendapatkan fadhail, kemuliaan. Bagaimana caranya dia mencari daripada wasilah perantara yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu. Kayak orang itu loh, kalau mau pergi cari apa? Transportasi, entah naik becak, naik sepeda motor, naik mobil, ya seperti itu. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala cari apa? Wasilah. Karena Allah berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wabtaghu, dan harapkanlah kepada Allah wasilah, perantara. Mungkin kita bisa sampai Allah dengan perantara guru kita, dan itu paling utama. Dan bersungguh-sungguhlah fi sabilihi, di jalan Allah. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sudah. Wasilah yang paling hebat itu ya guru kita. Guru kita. Ilmu yang kita pelajari di pondok, ya ini wasilah kita untuk sampai kepada Allah dengan cepat. Wal falahu wan najah. Falah itu adalah an-najabah, kesuksesan. Wa huwal husul alal ma'mul, yaitu mendapatkan daripada yang diinginkan, minal matalib war raghaib, daripada hal-hal matalib yang dia minta, war raghaib, dan sesuatu yang dia harapkan. Wal hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu milik orang, ibaratnya sesuatu yang dicari oleh orang mukmin, sesuatu yang hilang. Kita kalau kehilangan gimana? Ya kita cari. Wa taufik biyadillah, taufik itu dalam kekuasaan Allah, bukan di tangan Allah. Allah enggak punya tangan, dalam kekuasaan Allah. Ahlus sunnah itu kalau ada seperti ini, kalimat seperti ini, mereka terbagi dua. Ada madhab tafwid, ada madhab takwil. Madhab tafwid itu taufik biadillah gak diartikan, ya wis apa katanya Allah. Kalau kita mengatakan gini, taufik itu di tangannya Allah, tapi kita serahkan artinya kepada Allah. Kita sebenarnya tadi sudah apa? Sudah mengartikan tangan tadi sebenarnya. Ya wis taufik biadillah, ya artinya apa kata Allah kita nggak tahu, itu tafwid. Madhab yang kedua yaitu takwil. Takwil diartikan yang jauh. Apa? Taufik itu biadillah dalam kekuasaan. Diartikan apa? Tangan itu kekuasaan. Wal huda hudallah, dan sebenar-benarnya petunjuk itu petunjuknya Allah. May yahdillah fahuwal muhtad, siapa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia beruntung dia. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyidah, dan siapa orang yang tersesat maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Insyaallah sore hari ini pertemuan terakhir ngaji kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita akan teruskan nanti setelah Syawal, karena minggu setelahnya sudah dekat dengan Ramadan. Sebelum kita tutup daripada taklim ini, kita baca tahlil singkat, kita hadiahkan kepada muassis guru kita sini. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah wa ayatul kursi Allahumma da'atain la hauna bi sababi abdikal faqil rahmatan firatik Syekhuna Mu'asad al-Mahad Hadzan Zayadi wa zawjati thumma ila ruhi sulubab wa arwahi man mata minatullah wa minal mutakharijin min hadal mahad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi wa ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi fil awwalin sallallahu alaihi fil akhirin. Sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtin mahin wa ja'al wa asal wahdi wa balik. Thaba ma qara'na al-Qur'an adim wa la ilaha illallah wa qulna min ya Allah ya Allah sabr alhamdulillah adim. Salam fi hadzal barik min hadiyatan wasilah rahmatan nas barakatan taqabbala wa salam taqabbala. Nuqaddimu thabadzalika li hadrat sayyidina wa habibina syafiina qurrata a'yunina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa abai wa ummati wa khairun anbiya wa mursalin salawatu wallahi alaihi ajma'in. Thumma ila ruhi ahli bait ajma'in wa khulafa rajul bi bakar umar wa uthman wa ali sayyidina bakar mutasillim jannah wa ahli badr wa din wa ahli ridwan wa sahabat ajma'in tabi'in bisan wa din. ثم أمانة المهاجرين عن السلف المقدم بأهل وجميع ساداتنا علي بعلين الفقهاء والمحدثين والمفسرين والعلماء من حسن ونطاع وزابه عبيدك الفقراء رحمتك شيخنا الحاج حسن زيادي وزوجته السباب ومن مات من المتخرجين اصولهم فروعهم من رحمة الجنة اختم لنا الفاتحة.